YouTube channel aku, Yuyun Rahmawati. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan ngasih tahu apa yang aku rasa saat aku kekurangan trombosit. Ciri-cirinya kekurangan trombosit itu seperti apa? Nanti aku bakal jelaskan semuanya di video aku, jadi jangan di skip-skip ya. Oke, lanjut nih ya. Aku bakal ngasih tahu yang dirasakan aku saat aku kekurangan trombosit, atau mungkin kalian yang nonton video ini merasakan hal yang sama saat aku kekurangan trombosit ini ya. Jadi ini bisa dijadikan informasi buat kalian, biar kalian nggak bisa menerka-nerka atau ya cuman kenapa ya, karena kalau kita orang awam yang nggak tahu, waktu aku juga dulu itu juga aku nggak tahu. Nah, sebelumnya kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya waktu aku kena ITP, karena ITP juga mengalami kekurangan trombosit, yaitu di mana si trombosit kita itu turun di atas di bawah rata-rata, yaitu rata-rata normalnya adalah 150.000, sedangkan itu jauh di bawah 150.000. Dan fisik seseorang kebanyakan beda-beda ya. Kalau waktu aku itu di fisik aku turun banget waktu itu 2000 itu biasa aja, nggak terlalu banyak yang dirasa gitu ya, karena orang normal aja gitu, nggak kerasa apa-apa. Cuma mungkin di fisik kalian berbeda ya, langsung dicek atau langsung, pokoknya jangan tunggu lama-lama, langsung dicek aja, langsung di lab gitu kan ya. Nah, buat kalian yang mau nonton, silahkan nonton dulu video yang sebelumnya tentang aku ITP kekurangan trombosit itu ya. Nah, lanjut nih ya, yang dirasakan waktu kita kekurangan trombosit ini apa aja. Kalau waktu itu tuh yang aku rasakan waktu aku kekurangan trombosit ini, yang pertama itu adalah gusi berdarah. Jadi setiap kali waktu kita sikat gigi, waktu kita kumur-kumur, itu waktu aku sih itu sikat gigi ya. Sikat gigi itu selalu ada gumpalan darah. Gumpalan darahnya nggak banyak, paling juga kecil ya, masih kecil lah pokoknya itu ya. Cuma kayak darah beku gitu kan, bukan darah cair, berdarah gitu, enggak, darah beku gitu. Itu waktu kita kumur-kumur sikat gigi, itu berdarah kan. Awalnya nggak ngeh kenapa, mungkin karena gusi berdarah kali ya gitu kan, terus dia ngalami pembekuan. Itu mungkin waktu pikiran awam aku dulu itu kayak gitu kan. Terus yang kedua ini itu adalah muncul ruam-ruam atau memar ya, ini muncul memar gitu kan. Apalagi kalau yang misalkan si trombositnya udah jatuh banget, turun banget, dan di tubuh kita itu nggak ada respon, malah responnya biasa aja gitu kan, akibatnya jatuhnya ke darah gitu kan ya, pendarahan. Nah, itu waktu kena atau kita kebentur atau apa, dia langsung memar. Itu kayak yang memar aja gitu, biru-biru gitu. Atau yang lebih parahnya itu bisa sampai ke agak ungu-unguan gitu. Itu mungkin udah jatuh banget trombositnya. Jadi kalian langsung cekin, nggak usah nunggu lama-lama lagi, nggak usah menerka-nerka lagi, langsung coba di lab dulu kan ya. Terus selanjutnya nih yang ketiga itu gatel-gatel. Bukan gatel karena jamur kalau waktu aku itu ya. Aku dulu ngiranya gatel karena alergi atau apa dulu, karena musim hujan, musim dingin gitu kan ya. Mungkin biasanya kalau dingin suka gatel gitu kan ya, alergi gitu kan. Tapi ternyata itu salah besar. Itu munculnya gatel-gatel itu tuh karena kekurangan trombosit. Jadi karena gatel-gatel itu, jadi tangan kita itu jadi garuk-garuk gitu juga, jadi gatel juga, pingin ngegaruk karena ya gatel itu kan ya. Tapi gatel itu juga bukan disebabkan karena jamur, itu karena emang kekurangan trombosit. Jadi dengan kita ngegaruk gini, itu di kulit kita ini tuh langsung berdarah, bukan berdarah, kayak kita orang habis dikerokin gitu, kalau masuk angin dikerikin, nah itu dia merah-merah gitu kan ya. Dan merah-merahnya itu tuh nggak wajar, merah-merahnya tuh dia jadi kayak berbintik-bintik gitu ya, pokoknya kayak habis dikerikin itu kan. Nah, selanjutnya apalagi yang dirasa waktu kekurangan trombosit itu, habis itu tuh yang aku rasain itu tuh adalah waktu, karena aku dulu kan suka banget gemes gitu ya mencetin ini hidung. Jadi kalau ada komedon atau apa gitu ya, seneng banget gitu mencetin hidung gitu kan, buat ngilangin komedonya itu kan. Pokoknya gemes aja gitu kalau ngeliat kaca, pengennya mencet-mencet hidung gitu kan. Waktu dulu belum ngerti, mungkin karena habis dipencetin aja jadi pada merah gitu kan hidungnya kan ya. Karena si mama juga ngomong, kamu ngapain hidungnya diapain terus sampai merah kayak gitu. Merahnya tuh ya merah kayak, kalau merah kan mungkin merah kayak gini ya, tapi merahnya tuh nggak merah kayak gitu, kayak merah keunguan gitu loh, kayak
kayak memar atau apa gitu ya, kayak darah beku gitu loh di sini tuh. Dan merahnya tuh nggak ngeblok gini, nggak langsung ngeblok gitu, nggak, cuman dia kayak ngebercak gitu. Itu mungkin karena aku terlalu semangat buat mencetin komedonya, jadi merah-merah gitu. Dan itu termasuk lama banget hilangnya, nggak langsung hilang, besoknya itu masih ada. Makanya sampai ditanyain itu kenapa hidung kamu nyampe merah-merah kayak gitu, karena waktu itu belum ngerti ya, mungkin ya udahlah karena si mencetin komedo aja gitu kan, ternyata enggak. Jadi buat kalian ya kalau misalkan sama gitu kan, merasakan hal yang sama kayak aku, coba aja dicek dulu gitu kan, diperiksakan. Nah selanjutnya itu adalah saat aku datang bulan, saat aku menstruasi. Kalau wanita kan menstruasi ya, nah tiap bulan itu darahnya banyak banget yang keluar karena kekurangan trombosit itu. Jadi si darah itu sulit untuk melakukan pembekuan darah, makanya darahnya keluar terus. Pokoknya darah itu kayak air gitu, ngalir terus gitulah. Pokoknya sampai kekurangan waktu itu, sampai lemes gitu kan. Itu kekurangan darah. Itu yang pertama, waktu si trombo aku itu di angka 2000 kalau nggak salah, itu sampai pakai pampers kan. Makanya kalian nonton tuh video aku yang sebelumnya, tonton dulu ya kisah aku. Nah terus itu tuh yang kedua kalinya kan, aku udah kedua kali nih ya, waktu itu kumat lagi kedua kali. Itu waktu menstruasi itu nggak sebanyak kayak waktu dulu, makanya waktu itu nggak terlalu nganggap mungkin ini aku ITP, trombosit turun lagi, enggak. Karena darah yang waktu keluar waktu menstruasi itu dia itu membeku gitu loh. Biasanya kalau kita menstruasi ya, orang perempuan tahu datang bulan suka ada darah yang beku-bekunya gitu kan. Nah itu tuh yang keluar banyak banget, bukan darah cair tapi darah beku gitu, keluar banyak banget. Karena waktu itu aku nggak ngira kalau misalkan trombosit turun, karena ya mungkin ya namanya orang halangan juga kayak gitu kan, cuman itu emang kelewat batas banget sih, terlalu keluar banyak banget darahnya. Dan waktu periode pertama itu menstruasi, yang waktu sakit pertama periodenya itu nggak terlalu lama ya, paling semingguan kelar. Kalau yang kedua kalinya ini itu nyampe kurang lebih 10 harian lah ya, 10 harian itu nggak kelar-kelar. Dan terus aja, cuman ya nggak nyampe pakai pampers kayak yang pertama, pakai softtek biasa gitu, pakai pembalut biasa gitu kan ya. Tapi ya makanya buat kalian semua nih yang nonton video ini, kali aja gitu kan, kita nggak tahu tubuh kita di dalam ini kan, kita nggak tahu ya. Mungkin mereka itu tidak langsung memberikan respon, memberikan sinyal seperti pusing. Kadang kan kalau kurang trombosit itu ya pusing, terus mual atau panas gitu kan biasanya. Tapi di tubuh aku waktu ITP itu nggak sama sekali. Makanya buat kalian, hayu gitu kan, kalau misalkan ada sedikit aja, jangan sampai tunggu-tunggu, jangan nanti, jangan ya, langsung aja. Karena secepat-cepatnya lebih baik lebih cepat gitu ya, lebih cepat lebih baik gitu kan ya, lebih cepat lebih baik, kita bisa tahu dan dokter juga langsung memberikan apa yang seharusnya dibutuhkan sama tubuh kita. Dan catatan, waktu itu dokter juga nyaranin ke aku, waktu si trombo aku turun banget itu kita nggak boleh yang namanya terlalu aktif, atau istilahnya itu kita lari-lari atau apa gitu kan ya, yang bisa mengakibatkan pendarahan. Karena kita nggak tahu, karena saking turunnya trombosit. Makanya itu kalau ada yang sama kayak aku gitu, ngalamin ruam-ruam, terus gatel-gatel, terus kalau misalkan menstruasi atau sikat gigi berdarah, ya langsung aja coba dicek ya di lab gitu kan. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak tahu di dalam tubuh kita. Alhamdulillah waktu aku itu normal ya, di dalam tubuh itu ya nggak ada melakukan pendarahan. Kalau nyampe melakukan pendarahan itu sampai, maaf banget ya, ini tinjanya itu jadi warnanya ungu gitu ya, ungu kecoklat-coklatan, karena bercampur dengan darah. Nah itu yang dibahayakan. Makanya waktu trombosit turun itu, kita disarankan untuk bed rest, untuk diam diri dulu, jangan terlalu aktif, karena ya takutnya diakibatkannya ada pendarahan di dalam. Makanya harus cepat-cepat gitu kan, lebih cepat lebih baik. Nah itu aja informasi yang bisa aku kasih lihat ke kalian, untuk diberitahukan ke kalian semua. Mudah-mudahan yang nonton video ini semuanya sehat-sehat semua, dan informasi yang aku berikan juga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih banyak juga yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak juga yang udah subscribe channel aku, udah support channel aku. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa yang belum subscribe juga di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. See you, bye-bye.